gimana sih perbedaan musisi ketika manggung di eranya Om Dhani sama eranya aku sekarang. Apa tuh Kak? Atensinya tetap, tapi mungkin untuk singelong, untuk interaksi yang betul-betul bertukar energi di situ agak-agak sedikit teralihkan perhatiannya karena ada ponsel gitu kan. Hai Sobat Grit, Hai. Kembali lagi nih di program Selebritis Punya Cerita. Hari ini aku Dian gak sendirian karena sudah kedatangan penyanyi cantik nan jelita ya. Ada Hanindya, halo. Hai. Apa kabar? Baik Ya, alhamdulillah ya. Pasti semangat kan ya Kak ya? Masih dong. Semangat dong ya kan, walaupun kayak jadwalnya lagi padat banget nih ya Kak ya. Lumayan hari ini. Lumayan. Oke, nah kalau misalkan boleh tahu nih, lagi ada sibuk apa sih Kak? Akhir-akhir ini aku memang lagi jalan untuk promo yang EP yang baru aja rilis di bulan Desember ini, kolaborasi sama Om Dhani. Terus kesibukan lainnya paling lagi ngejar tugas-tugas akhir untuk kuliah karena bentar lagi mau UAS. Wah, padat banget berarti ya, untuk karirnya juga, untuk pendidikannya juga ya Kak. Nah, tadi udah sempat dibahas yang kolaborasi sama Om Ahmad Dhani nih. Lagunya sendiri ada yang viral di TikTok ya Kak ya. Aku pun salah satu mendengarkannya selalu gitu. Kalau misalkan FYP terus Kak. Oh iya. Iya, yang Roman Pisisan ya. Yap. Itu kalau misalkan Sobat Grit main TikTok pasti lagunya ada terus di FYP kalian ya. Gimana Kak itu perasaannya? Seneng banget lah pasti. Mm-mm. Seneng banget dan nggak nyangka juga karena awalnya iseng aja. Iseng H-1 belum punya materi teaser dan kayak pengen kasih tahu ke orang-orang besok mau rilis single nih. Akhirnya aku bikin di bagian yang itu, potongan bagian lagu yang itu diupload. Terus awalnya pas ngupload juga biasa aja viewsnya kayak sedikit juga yang lihat, tapi nggak tahu kenapa 2-3 hari setelah aku upload ternyata banyak yang pakai soundnya di TikTok. Benar, dan rata-rata kemarin pas ada momen ini ya, ada yang selebgram meninggal itu kan, rata-rata kebanyakan dipakai untuk yang bagian itu. Nah, tapi aku kepo juga nih Kak, gimana sih awal mulanya kolaborasi bareng sama Om Ahmad Dhani nih? Gimana Kak? Aku sendiri juga bingung karena waktu itu aku ditelepon dari labelku, terus dibilangin Om Dhani ngajakin kolaborasi. Awalnya aku nggak ngerti kenapa bisa aku diajak sama Om Dhani, cuma memang waktu itu aku taunya Om Dhani kan lagi banyak proyek sama musisi-musisi milenial juga ya di tahun ini kan. Jadi pas dapat kabar bisa dapat kesempatan untuk kolaborasi sama Om Dhani, senang banget. Senang banget. Kaget Ya. Makanya aku juga kaget loh, kok bisa gitu. Tiba-tiba lagi ya Sobat Grit ya. Tapi dari awal itu terus sebelumnya nih kalau Hanin sendiri ngelihat Om Ahmad Dhani, orangnya seperti apa sih, dan setelah kenal ternyata seperti apa sih orangnya? Kalau sama Om Dhani sendiri sebetulnya aku udah sempet ketemu dari tahun 2014. Jadi waktu itu aku ikut salah satu ajang pencarian bakat. Terus yang jadi expertnya waktu itu Om Dhani. Oh, oke. Saat itu kan aku ketemunya cuma pas di stage aja aku nyanyi, terus Om Dhani kasih komentar, kasih masukan. Yang aku tahu memang Om Dhani sosok yang jenius banget, musisi yang detail banget untuk dengerin setiap performance aku. Pasti dia selalu kasih masukan-masukan yang akhirnya sekarang aku ngerasain masukan itu penting banget buat aku. Terus akhirnya aku terapin juga. Terus setelah kenal kemarin sempat banyak kesempatan untuk ngobrol sama Om Dhani. Baik banget, humble banget. Walaupun memang sisi lain Om Dhani sangat punya wibawa, terus tegas juga. Jadi kayak tegasnya tetap, tapi ternyata baik banget. Karena sebelumnya aku deg-degan dong ketemu sama Om Dhani, kayak oke, kan kita tahu Om Dhani kayaknya cool banget orangnya ya. Betul. Kayak bakalan bisa ngobrol nggak nih gitu. Tapi ternyata setelah ketemu Om Dhani orangnya mau banyak cerita, mau banyak berbagi sama aku juga gitu. Oke, mungkin kalau boleh kepo nih Kak, apa sih yang dibagi sama Om Dhani sendiri yang terpenting gitu? Sebetulnya kita tuh waktu itu banyak ngobrol sekalian bikin konten juga. Ada konten behind the song, legend story. Jadi lebih ke proses Om Dhani waktu menciptakan lagu-lagu yang aku bawakan ulang yang ada di EP ini. Aku jadi tahu dulu Om Dhani pas nulis lagu yang ini ternyata sedang begini, ternyata terinspirasi dari ini. Jadi tahu ceritanya ya. Terus udah gitu aku juga sempat ngobrol-ngobrol tentang
gimana sih perbedaan musisi ketika manggung di eranya Om Dhani sama eranya aku sekarang. Apa tuh Kak perbedaannya? Sebetulnya kalau aku sih nangkepnya perbedaannya lebih ke, kalau dulu kan serba apa ya, belum serba digital kayak sekarang gitu. Jadi mungkin pas ada gigs itu betul-betul yang orang bisa fokus banget nonton karena kan belum begini kan. Iya bener, setuju. Kalau sekarang tuh jadinya mungkin atensinya tetap, tapi mungkin untuk singelong, untuk interaksi yang betul-betul bertukar energi di situ agak-agak sedikit teralihkan perhatiannya karena ada ponsel gitu kan. Pasti kan ingin mengabadikan momen juga. Betul, buat kenang-kenangan gitu buat ya. kenang-kenangan kayak gitu sih. Oke. Nah, tapi kalau misalkan boleh kepo lagi nih Hanin. Lagu Om Dhani itu kan banyak ya. Akhirnya kenapa kamu pilih keempat? Empat itu boleh dikasih tahu ke Sobat Grit apa aja? Jadi 4 lagu itu ada Roman Picisan, ada Kangen, ada Bukan Cinta Manusia Biasa, dan ada Pupus. Oke, yang pertama kali yang mana nih? Yang pertama kali dirilis itu yang Roman Picisan. Oh oke. Yang 3 lagunya itu rilis sekaligus EP-nya di tanggal 10 Desember kemarin ya. Berarti Sobat Grit udah bisa lihat langsung ya. Udah bisa. Oke, nah kenapa milih 4 lagu itu? Jadi awalnya waktu aku dikabarin dapat kesempatan untuk berkolaborasi ini, timnya Om Dhani sempat menyuruh aku untuk bikin satu list gitu. Isinya kalau nggak salah 6-10 laguan gitu. Lagu-lagu Dewa 19 mana yang mau aku bawain gitu. Terus aku kirim balik ke mereka daftar-daftar lagunya. Dan akhirnya dari timnya Om Dhani kirim feedback ke aku, 4 lagu itulah yang akhirnya kita garap. Oke, keempat lagu itu. Yang paling favorit Kak? Yang paling favorit susah gak sih? Sebetulnya semuanya aku suka banget, tapi ada satu lagu yang aku anggap lagu itu bisa merepresentasikan aku banget gitu. Yang mana tuh? Yang Roman Picisan. Kenapa Kak? Karena dari liriknya, terus dari musiknya, dari apa namanya, notasinya, itu semuanya kayak ngeblend banget dan bisa mewakili aku, kepribadian aku, terus dari pengalaman-pengalaman yang aku alami juga bisa tergambar di satu lagu itu. Oke, berarti ini termasuk untuk menghayati lagu itu sendiri ya Kak ya, tadi dari pengalaman pribadi di lagu Roman Picisan itu ya. Yep. Oke, kesulitan selain itu ada nggak Kak untuk menghayati lagunya? Ada banget sih. Ada ya? Ada banget sih. Mana-mana apa tuh? Jadi awalnya ini rekaman 4 lagu ini kan kita selesaiin di 1 hari. 1 hari? 1 hari langsung? 1 hari 4-4-nya. Wow. Dan hari itu juga aku baru pertama kali dengerin hasil aransemenan musiknya. Iya, karena beda ya sama yang dulu ya? Beda banget. Yang sekarang dibuat versi orkestra. Terus memang tadinya di hari itu jadwalnya adalah bikin video sama tag untuk demo vokal aja. Oke. Terus karena moodnya kebetulan lagi bagus, lagi dapet, dan timnya betul-betul mendukung. Waktu itu tim dari Om Dhani, ada Om Wawan yang waktu itu jadi sound engineer-nya, sekalian direct aku juga. Jadi 4 lagu itu selesai di 1 hari, walaupun aku sebetulnya baru dengerin aransemennya di hari itu juga. Jadi kayak nguliknya di tempat gitu. Langsung berarti ya? Langsung dadakan. Keren. Dan hasilnya ternyata nggak apa ya, nggak biasa-biasa aja gitu, tapi luar biasa ya Sobat Grit, walaupun dadakan dan langsung saat itu juga. Amin. Oke, selain itu ada kesulitan apa lagi Kak? Atau ada cerita apa lagi di balik proses lagunya? Sebetulnya kalau kesulitan di balik prosesnya itu aja sih, kayak semuanya serba banyak surprise-nya. Jadi kayak tiba-tiba hari ini mau jadwalnya ini, terus tiba-tiba jadinya ngapain gitu. Terus butuh waktu cepat untuk beradaptasi sama si lagu-lagunya ini. Kalau video klipnya sendiri gimana Kak? Nah, kalau yang 3 lagu, Pupus, Pupus, Roman Picisan, sama Bukan Cinta Manusia Biasa, itu kita syuting di rumahnya Om Dhani sama tim orkestranya waktu itu. Itu keren banget. Terima kasih. Itu alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali. Sebentar juga waktu itu syutingnya. Terus yang Kangennya itu syutingnya terpisah dari yang 3 itu, jadi beda hari ya. Kayak selang 2 minggu atau 3 minggu baru kita syuting video klip Kangen. Lokasinya juga beda. Sebetulnya waktu proses syuting Kangen juga cukup berkesan sih, karena itu kan kita garap di satu studio yang kayak studio teater gitu. Jadi prosesnya juga nggak sebentar, ada green screennya juga waktu itu, karena kan di videonya ada yang bagian kita di rotate gitu.
jadinya satu pengalaman baru lah buat aku. Pengalaman yang luar biasa ya Kak ya. Pastinya. Oke. Nah itu kan tadi bikin video klipnya 3 itu di rumah Om Dhani ya. Terus juga aku lihat di YouTube Hanin juga main-main ke studionya, bukan studio apa? Wisma. Iya itunya Wisma 2019. Om Dhani ya. Gimana tuh Kak? Ya itu sebetulnya tempat pertama aku ngobrol soal proyekan ini sama Om Dhani. Di situ Di lantai 3-nya. Cuma waktu itu kan kayak baru cuma ke lantai 3, terus baru sekilas aja aku ngeliat, memang kan banyak banget foto-foto, banyak bingkai-bingkai di situ, disusun gitu. Rapi banget ya. Rapi banget gitu. Terus hari itu aku dapat kesempatan untuk tour dari lantai berapa tuh ya waktu itu, dari bawah sampai ke lantai 4 atau 3 lah kalau nggak salah gitu. Dan di situ kan banyak foto-foto, banyak poster-poster yang ditempel gitu, baik posternya Dewa 19 dari yang formasi awal sampai yang formasi baru kayak gitu-gitu, semuanya diceritain sama Om Dhani. Terus sempat masuk ke studionya juga. Studionya Om Dhani sebetulnya aku sempat juga latihan waktu aku masih di ajang pencarian bakat itu, tahun 2014 aku sempat latihan di studio. Oh, sempat udah pernah ke situ ya? Iya, udah pernah waktu itu. Cuma aku nggak tahu kan historinya gimana, karena di situ banyak barang-barang, banyak foto-foto, banyak lukisan-lukisan yang kayak lukisan-lukisan dan foto-foto yang berkaitan dengan sejarah Indonesia gitu. Kayak ada tokoh siapa gitu. Akhirnya aku tanya kan di situ sama Om Dhani, ini sebetulnya ditaruh di sini karena punya cerita tersendiri buat Om Dhani atau ada alasan lain atau gimana? Ternyata alasannya adalah itu bagian dari tidak melupakan sejarah. Oke. Tapi dari situ Hanin sendiri jadi tertarik sejarah nggak sih? Tertarik banget sebetulnya. Tapi kalau untuk yang kayak betul-betul ngafalin banget atau ngedetail banget kayaknya gitu. Karena banyak banget ya. Iya bener. Banyak banget kalau bisa dilihat ya dari channel video di channelnya Kak Hanin itu ya. Oke, nah Sobat Grit, kita balik lagi ke soal lagunya ini. Tadi kan yang paling favorit Roman Picisan ya Kak ya. Kalau dari liriknya sendiri ini yang paling disuka yang bagian mana? Di bagian verse yang kedua, yang aku berdansa di ujung gelisah, diiringi syahdu lembut lakumu, kau sebar benih anggun jiwamu, namun kau tiada menuai buah cintaku, yang ada hanya sekuntum rindu. Ya, kenapa kau favorit yang itu? Karena di situ kayak liriknya tuh kontras sama notasinya. Jadi kayak notasinya aku pikir lumayan sedih ya, tapi di situ juga liriknya kayak sedih tapi di bawah, aku berdansa di ujung gelisah, diiringi syahdu lembut lakumu, kau sebar benih anggun jiwamu. Kayak dia menikmati anggun jiwa dari orang yang dikasihinya, tapi dia tidak menuai kembali cinta dari orang yang dikasihinya gitu. Yang ada cuma rindu gitu. Iya. Dan itu relate jadinya. Baru aku mau tanya, ternyata relate. Nah, gimana cara Hanin sendiri untuk terutama tadi dibilang relate ya, aku baru mau tanya gimana kalau menghadapi di situasi seperti itu. Ternyata relate itu gimana terus menghadapinya jadinya? Jadi maksudnya situasi ketika kita mengasihi seseorang tapi tidak dikasihi balik gitu. Ya udah. Mau gimana lagi ya? Jadi ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Kayak kalau emang belum bisa move on saat itu ya abisin aja dulu di situ sampai capek. Oke. Kalau misalkan emang gak capek-capek ya udah, berarti tungguin aja sampai waktunya tiba. Mungkin akan ada satu kesempatan, tapi kalau nggak muncul juga ya tungguin aja sampai rasanya habis. Nanti juga bakal capek sendiri, hilang sendiri rasanya. Tips dari Kak Hanin ya Sobat Grit ya. Itu kalau misalkan nggak mendapat timbal balik yang baik gitu ya, abisin aja sampai capek. Kalau nggak capek-capek, kalau nggak capek-capek ya udah nikmatin aja. Ya udah nikmatin aja prosesnya ya Kak ya. Oke. Nah mungkin selain itu hal menarik apa lagi Kak dari kolaborasi sama Om Ahmad Dhani ini? Hal menariknya sebetulnya lebih ke prosesnya tadi sih. Prosesnya yang serba di luar ekspektasi gitu, yang awalnya dijadwalin untuk ini, tahu-tahu kita harus ngerjain ini dengan waktu yang cukup singkat gitu. Jadi itu jadi pengalaman baru juga buatku ngerjain 4 lagu waktu singkat itu. Tapi setelah melihat hasilnya sendiri dari Kak Hanin dulu nih, puas kah?
Jujur puas banget sih. Emang timnya Om Dhani gokil. Kalau dari Om Dhani sendiri tanggapannya gimana? Ada nggak ngomong? Yang aku tahu memang beliau excited banget sih pas rilis lagu-lagu ini. Terus akhirnya bisa bikin lagu-lagu ini dengan versi baru, versi orkestra yang grande kayak gini gitu. Yang aku tangkap beliau juga senang dan excited banget gitu. Pastilah ya, keren banget Sobat Grit hasilnya. Oke, nah kalau misalkan setelah ini Kak, adakah project berikutnya yang sudah disiapkan? Atau mau matangin dulu di keempat ini? Kayaknya matangin dulu yang keempat ini deh. Gitu, nggak ada bocoran project berikutnya Kak? Palingan insya Allah kalau nggak ada halangan, single-single lagi ke depannya. Doain aja. Doain ya Sobat Grit ya, semoga diperlancar semua. Amin. Nah mungkin terakhir Kak, untuk harapannya dari kolaborasi ini atau apapun itu? Harapannya semoga bisa memberikan sesuatu, bisa memberikan impact positif untuk teman-teman semua yang dengerin lagunya, yang udah nonton videonya gitu. Semoga yang lagi kangen bisa terobati dengan lagu kangen gitu. Amin. Ya pokoknya berharap yang baik-baik aja lah dari semua karya yang udah dirilis ini. Oke, boleh dikasih tahu ke Sobat Grit bisa didengerin dan ditonton di mana aja video klipnya, lagunya. Oke, buat Sobat Grit yang belum dengerin, kalian bisa dengerin EP Kangen di seluruh aplikasi mendengarkan musik. Kalian juga bisa sambil nonton video musiknya di YouTube, bisa cek di video YouTube, di channel YouTube aku dan di channel YouTube Video Legend punya Om Dhani. Oke, ada dua berarti ya, ada bisa dua. Ditonton di dua-duanya itu ya. Yep. Oke, terima kasih ya Kak Hanin atas waktunya. Semoga kita tunggu project berikutnya tadi. Sehat selalu, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.